para jin yang dibaiat di posisi Masjid Jin tadi, membaiat baginda Nabi bersama dengan Ibnu Mas'ud, mereka juga memiliki kecerdasan. Mereka ingin dibuktikan salah satu mukjizat baginda Nabi. Di antara mukjizat baginda Nabi, kenapa disebut masjid yang dua ini dengan sebutan Masjid Asy-Syajarah, masjid pohon atau masjid pohon kurma? Karena pada saat itu Rasulullah memindahkan tanpa harus menyentuh pohon kurma dari sisi sebelah kiri menuju sebelah kanan. Dari sisi dua masjid ini kemudian, dua arah ini, mereka meyakini bahwa Rasulullah bukanlah manusia biasa. Dan jin ini kemudian ketika Fathul Makkah, ketika Rasulullah berhijrah, mereka pun ikut bersama baginda Nabi menuju Madinatul Nabawiyah. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, ikuti terus channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Akan banyak sejarah-sejarah di kota Makkah kita akan bahas, kita akan eksplor, dan ia adalah merupakan kekayaan dan kejayaan umat Islam dari sebuah. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا Amsayna wa amsal mulka lillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya menyapa kawan Raden Sasak, menyapa dari kota berkah Makkah Al-Mukarramah, kota yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada konten kali ini kita akan melihat satu sejarah besar di belakang saya, yaitu warisan sejarah yang ditinta emaskan, yaitu Masjid Al-Jin. Masjid yang dibangun pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz Al-Saud. Masjid ini adalah masjid yang sangat bersejarah. Masjid yang di belakang saya ini adalah Masjid Al-Jin. Dari sebut namanya saja sudah jin. Nah, kita akan merinding. Tapi dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidaklah kami engkau mengutusmu kecuali engkau adalah rahmat untuk sekalian alam. Dalam bahasa ahli tafsir, al-alam siwallah wal alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah alam dan Muhammad adalah rahmat untuk mereka. Masjid Al-Jin ini bermula dari keberadaan baginda Nabi bersama seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud. Ketika ia diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaiat oleh para jin yang hendak memeluk agama Islam. Jadi Islam tidak hanya ditujukan kepada umat manusia, tapi bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin? Di tempat ini Abdullah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah singkat, Rasulullah menggunakan tongkat beliau menggaris atau memberikan satu panutan untuk digaris, dan diperintahkan kepada Ibnu Mas'ud, jangan sekali-kali engkau melewati garis yang aku buat ini, karena kiranya engkau akan masuk ke dalam garis ini, maka sungguh jin akan menindasmu. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, proses pembaiatan baginda Rasul oleh para jin ini bermula pada tahun Amul Huzn, pada hari di mana kesedihan menimpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Nabi adalah salah satunya berislamnya para jin untuk memberikan tasliyah atau kesenangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu diceritakan jin yang berislam adalah dari golongan jin Bani Nusaybin atau jin Nusaybin yang berasal dari Irak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan jin itu besar kepalanya seperti kendi-kendi yang datang dari Irak. Di tempat ini kemudian untuk mengingat proses sejarah,
Di antara caranya adalah membina, membangun masjid untuk mengekalkan ia adalah sebuah sejarah. Bagaimana proses sejarah itu? Kita akan review ke dalam kondisi dari Masjid Al-Jin ini. Jadi kita melihat Masjid Jin ini dari dekat. Masjid Jin ini dibangun pada tahun 1421 Hijrah. Hari ini 1442, lebih kurang 21 tahun yang lalu. Pembinaan masjid atau rekonstruksi, renovasi Saudi secara besar-besaran itu terjadi pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz Ali Saud. Termasuk yang kita lihat pada sore hari ini. Jadi Masjid Jin ini di bawah Kementerian Agama, Kementerian Wakaf, Dakwah, serta petunjuk untuk umat Islam. Kita review ke dalam kondisi Masjid Jin. Semoga tidak ada jin di dalam. Enggak. Oke, mantap. Jadi kita masuk ke Masjid Al-Jin. Jadi di Masjid Al-Jin ini, jadi sama halnya seperti masjid-masjid secara umum di kerajaan Saudi Arabia. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu ketika kami masih belajar, saya sering datang dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Jin. Jadi jarak dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Jin ini lebih kurang dalam 1 kilo 100 meter, 1,1 kilo. Waktu itu Masjid Al-Jin ini masih diimami oleh salah seorang pelajar di Universitas Ummul Qura, universitas tertua di kota Mekah. Kita lihat lebih lanjut kondisi dari Masjid Al-Jin. Nah, jadi inilah kondisi Masjid Al-Jin. Jadi dalamnya seperti masjid biasa, kita bisa lihat. Kalau bukan musim corona, nih di depan saya ini, di sini biasanya ditaruh Al-Quran dan kitab-kitab mu'tabar, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab syariah, semua diletak di tempat ini untuk diberikan para pembaca. Tapi qadarullah, dengan terjadinya corona, kita tidak bisa menemukan apapun yang bisa kita baca di Masjid Al-Jin ini. Termasuk ada pengkhidmat. Di sini salah satu yang sering dilaksanakan adalah khidmat untuk para musallin, yaitu dengan disediakan air seperti yang kita lihat. Jadi di sini masuk masjid itu diberikan hal gratis. Ada freezer atau lemari es penyejuk yang senantiasa diberikan untuk para musallin atau orang-orang yang hendak melaksanakan sholat. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, setelah kita dari Masjid Jin untuk membuktikan bahwasanya Nabi Rasulullah ini adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, kawan-kawan perlu lihat satu masjid di ujung telunjuk saya dan satu masjid juga di ujung telunjuk sana. Jadi 3 masjid dengan Masjid Al-Jin ini memiliki keterkaitan tersendiri. Kaitannya seperti apa? Kita akan bahas Masjid Jin dan 2 masjid yang di depan sana. Kaitannya seperti apa? Ikuti terus channel Raden Sasak. Tonton video ini sampai habis, biar tidak setengah-tengah memahami sejarah. Kawan-kawan Raden Sasak, terfokus ke masjid ini nih. Coba ditunjukkan ke atas, Das. Baik. Serta masjid yang di ujung sana. Di situ juga ada masjid. Jadi sebenarnya masjid ini kita bisa mengatakan masjidnya adalah masjid kembar. Kenapa saya mengatakan masjid kembar? Nama masjid yang 2 ini adalah Masjid Asy-Syajarah. Kenapa disebut Masjid Asy-Syajarah? Masjid pohon. Syajarah itu artinya adalah pohon. Jadi azan memanggil, azan memanggil. Habis ini kita akan informasikan. Baik, tadi terpotong azan. Masjid di belakang saya ini dengan masjid yang di samping kanan sana memiliki kaitan tersendiri. Jadi para jin yang dibaiat di posisi Masjid Jin tadi, membaiat baginda Nabi bersama dengan Ibnu Mas'ud, mereka juga memiliki kecerdasan. Mereka ingin dibuktikan salah satu mukjizat baginda Nabi. Di antara mukjizat baginda Nabi, kenapa disebut masjid yang 2 ini dengan sebutan Masjid Asy-Syajarah, masjid pohon atau masjid pohon kurma? Karena pada saat itu Rasulullah memindahkan tanpa harus menyentuh pohon kurma dari sisi sebelah kiri menuju sebelah kanan. Dari sisi 2 masjid ini kemudian 2 arah ini mereka meyakini bahwa Rasulullah bukanlah manusia biasa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizatnya memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain untuk mengingatkan, mengekalkan tempat ini menjadi tempat bersejarah. Maka para ahli sejarah, para ahli budayawan meletak bangunan atau binaan masjid pada dua sisi sebagai bukti bahwasanya ini adalah mukjizat baginda Rasul yang ditunjukkan kepada para jin Nusaybin yang datang dari Irak. Dan jin ini kemudian ketika Fathul Makkah, ketika Rasulullah berhijrah, mereka pun ikut bersama baginda Nabi menuju Madinatun Nabawiyah. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, ikuti terus channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Akan banyak sejarah-sejarah di kota Makkah kita akan bahas, kita akan eksplor, dan ia adalah merupakan kekayaan dan kejayaan umat Islam dari sebuah sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.